Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sejarah tentang Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah salah satu kabinet yang ada pada masa pemerintahan parlementer. Kabinet Juanda disebut juga sebagai Second Kabinet karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur dari partai politik dan hanya ada orang-orang yang ahli dalam segala bidang. Kabinet Juanda dibentuk pada 9 April 1957 lewat keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1957. Kabinet ini juga dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Terbentuknya Kabinet Juanda dalam keadaan yang tidak menggembirakan karena saat itu Presiden menyatakan bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Jatuhnya Kabinet Juanda ini ada dua hal. Yang pertama, karena pecahnya pemberontakan PRN Permesta, dan yang kedua harus berhenti atau digantikan karena dikeluarkan dari Presiden. Proses terbentuknya Kabinet Juanda bukan berdasarkan pertimbangan politis kedaulatan. Kabinet ini juga bisa disebut darurat ekstra parlementer. Istilah darurat dilekatkan mengingat kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno berdasarkan pemberlakuan keadaan perang dan darurat perang pada waktu itu. Program Kabinet Juanda. 1. Membentuk Dewan Nasional sesuai dengan konsepsi Presiden dan sejak Juni 1957 membentuk Depernas, Departemen Penerangan Nasional. 2. Normalisasi keadaan RI. 3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan Irian Barat. 5. Mempercepat pembangunan Muyanto 1992.2/104. Dalam situasi politik di tanah air sampai dengan menjelang tahun 1960, sesudah 1959 sampai dengan 1965, keputusan-keputusan politik tetap mendominasi warna kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam usahanya untuk menormalisasi keadaan sosial politik Indonesia, Kabinet Karya menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Jakarta pada bulan September 1957. Munas ini dihadiri oleh wakil-wakil pusat dan daerah-daerah, serta Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam Munas tersebut membahas mengenai hubungan antara pusat dan daerah yang berangsur-angsur dapat dipulihkan dan menuju satu titik keserasian. Beberapa peristiwa penting pada masa kerja Kabinet Karya antara lain: 1. Perjuangan Irian Barat yang dipimpin oleh pemerintah dan digiatkan dalam aksi pembebasan Irian Barat. 2. Pendirian Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958 dengan Hussein sebagai ketuanya. 3. Pendirian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tepat setelah berakhirnya masa berlaku ultimatum Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia. PRRI dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara, mantan Presiden PDRI dan berkedudukan di Bukit Tinggi. 4. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya ke dalam wilayah NKRI sebenarnya telah memberi kesadaran akan perjuangan pembentukan keutuhan wilayah negara. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.